Coba bayangin kamu lagi nawarin atau ngejual ide film ke produser Hollywood. Kamu bilang gini nih, Pak, saya punya ide film. Ada mantan pembunuh bayaran, istrinya meninggal, terus ninggalin dia anjing. Anjingnya dibunuh sama anak mafia. Terus si pembunuh bayaran itu ngamuk dan ngebantai satu grup mafia sendirian. Kedengarannya sih biasa aja kan ya. Tapi nyatanya, ide sederhana tadi malah berevolusi jadi salah satu franchise action tersukses, termegah dan paling di-respect di abad 21. 4 film ratusan juta dolar, koreografi yang sampai sekarang masih dijadiin standar buat film action manapun, dan satu karakter yang namanya udah jadi sinonim dari kata bahaya. It's John Wick. Kalau kamu belum pernah nonton John Wick sama sekali, tapi kamu ngaku-ngaku suka nonton film action, aku sedih banget sih. Bisa-bisanya kamu ngelewatin absolute cinema yang satu ini. Jadi di video kali ini, aku, Lajunta, orang yang suka nonton film berantem daripada berantem sendiri ya, bakal ngebedah kenapa franchise John Wick bisa sesukses itu. Dan spoiler kecil, ini bukan sekedar soal adegan tembak-tembakan yang brutal. Aku bakal ajak kamu masuk ke dalam kecerdasan sutradaranya yang sering diremehkan orang. Aku bakal bedah world buildingnya yang bikin dunia assassin ini kerasa lebih nyata dari kebanyakan film superhero ratusan juta dolar. Aku bakal tunjukin kenapa visual dan koreografinya itu bukan cuma keren, tapi merupakan sebuah seni. Dan aku bakal jujur soal masa depan franchise ini yang agak bikin deg-degan ya. Jadi ayo tunggu apa lagi, kita bahas filmnya sekarang ya. Kalau disuruh jelasin dalam satu kata kenapa John Wick bisa sukses, aku rasa world building adalah kata yang sempurna. Bukan world building biasa, bukan world building gaya film superhero yang ngasih kamu 10 menit cerita atau dialog di awal tentang siapa musuhnya, apa kekuatannya, dan kenapa dunianya berbahaya. John Wick ngelakuin sesuatu yang jauh lebih cerdas. Dia ngelempar kamu langsung ke tengah ekosistemnya, dan kamu dipaksa menyimpulkan sendiri cara kerjanya. Dari menit-menit pertama film pertamanya nih, kamu udah dikasih sinyal bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik cerita ini. Ada Continental Hotel, wilayah netral di mana haram hukumnya, ada pertumpahan darah, ada koin emas, mata uang universal dunia bawah tanah yang berlaku di seluruh penjuru dunia. Ada marker, hutang darah yang nilainya di atas segalanya dan nggak bisa dibatalin. Terus ada High Table, otoritas tertinggi atau dewa-dewanya di dunia bawah tanah yang aturannya nggak bisa dibantah oleh siapapun. Di filmnya nggak ada satu karakter pun yang berhenti dan ngejelasin itu semua ke kamu secara langsung. Kamu ngelihat Winston ngatur Continental dengan otoritas absolut. Kamu ngelihat para assassin patuh pada aturan Continental. Bahkan ketika target mereka ada 2 meter di depan mereka. Dan kamu nyimpulin sendiri, oh ini dunia yang punya aturannya sendiri nih. Dan semua assassin pasti terikat sama aturan itu tuh. Suka nggak suka, mau nggak mau. Coba bandingin sama film action lain. Kayak Extraction misalnya tuh. Film pertamanya aku jujur suka ya. Tapi di sequelnya kamu hampir kayak nonton film yang beda. Nggak ngembangin dunia dari filmnya. Terus contoh lain, Die Hard. Film pertamanya memang top ya, tapi setiap sequelnya tuh John McClane hampir kayak ngeriset karakter. Tiba-tiba dia ada di situasi baru yang nggak nyambung sama sebelumnya. Rambo itu malah lebih parah lagi tuh. Dari Vietnam ke Afghanistan ke Thailand tanpa ada universe yang kerasa punya satu kesatuan. Orang nonton sequelnya bukan karena kelanjutan ceritanya yang kuat, tapi karena mereka suka sama bintangnya aja. Nah, John Wick beda di situ. Setiap film selanjutnya itu nggak lompat terlalu jauh secara garis cerita ya. Otomatis tambah luas juga world building filmnya. Bukan ngeriset, bukan loncat ke setting baru yang random. Makanya waktu di Parabellum, John kena status excommunicado yang kepalanya dihargai 14 juta dolar. Kamu tuh langsung bisa tuh ngerasain tensinya dari awal filmnya banget. Karena di 2 film sebelumnya, kamu udah diajarin betapa absolutnya dan mengerikan sistem ini. Kamu jadi ngebayangin gimana rasanya dicari sama assassin yang kelas dunia. Nggak cuma 1, 2, tapi udah kayak satu padepokan. Betapa sakralnya aturan koin, betapa tingginya power High Table. Jadi waktu semua itu berbalik ngelawan John, tegangnya udah beda level. Mulai dari film pertamanya, John Wick punya satu tujuan sederhana. Satu musuh, satu komplotan mafia yang perlu didahulukan. Endingnya memuasin banget, karena John berhasil dapetin apa yang dia pengenin. Keadilan versinya sendiri. Akhirnya dia memilih untuk melanjutkan hidupnya dengan anjing baru. Kalau ini adalah satu-satunya film John Wick yang pernah ada, udah cukup jadi film action klasik yang benar-benar perfect. Film keduanya ngambil keputusan yang berani. Mereka mulai komit buat memperluas skalanya. John sekarang bukan cuma berurusan dengan mafia lokal, dia masuk ke dalam drama High Table. Konfliknya lebih kompleks karena dia terikat oleh marker. Konsep hutang darah yang nggak bisa dia tolak, bahkan kalau dia mau. Di film ini ngenalin salah satu karakter antagonis terbaik dalam franchise-nya, Cassian, yang dimainkan Kamen, dan Ares yang dimainkan Rabiros. 2 assassin yang punya hubungan profesional sama John. Mereka saling respect, saling tahu kemampuan masing-masing, tapi tetap berusaha ngebunuh
satu sama lain karena itu pekerjaannya. Adegan ikonik pas John tembak-tembakan di subway pakai silencer, walaupun agak aneh ya, orang sebenarnya itu kok nggak ada yang ngeliat gitu dan nggak ada yang denger. Tapi walau begitu itu tetap keren banget sih. Ada lagi adegan di mana John dan Cassian duduk bareng di bar, terus mereka ngobrol santai aja gitu soal siapa yang bakal ngebunuh siapa, soal nggak bakal terjadi apa-apa. Kayak dua profesional yang ngobrolin pekerjaan sambil minum-minum. Makin gila lagi di John Wick Parabellum, naikin taruhannya lagi. Situasinya makin kacau lagi buat si John. Semua assassin di dunia boleh ngambil kepalanya dengan iming-iming hadiah $14 juta yang akhirnya membuat dia harus terus lari sambil melawan. Ini film paling overkill dari semuanya. Dalam arti yang positif ya. Ada adegan berkelahi di perpustakaan dengan buku besar sebagai senjata, ada kejar-kejaran di atas kuda di jalanan New York, ada adegan dengan pasukan assassin berlapis baju besi yang hampir gak bisa ditembus peluru, dan ada Halle Berry yang muncul dengan dua anjing terlatih yang ikut gelut. Secara narasi, film ini mulai menunjukkan bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah buat John. Dunia yang dulu dia tinggalkan bukan cuma gak mau ngelepasin dia, tapi sekarang secara aktif menghukumnya karena berani hidup di luar sistemnya. John Wick Chapter 4 sebagai surat cinta sekaligus perpisahan. Kalau film-film sebelumnya tentang John melawan orang-orang tertentu, Chapter 4 adalah tentang John melawan sistem itu sendiri. The High Table, aturan yang menciptakan dunia assassin. Dan untuk pertama kalinya ada kemungkinan bahwa John Wick bisa mati. Bukan karena kalah dalam pertarungan, tapi karena sistem ini terlalu gede, terlalu pakem, dan gak ada habisnya buat dilawan terus-terusan. Durasinya hampir 3 jam cuy. Dan ada yang bilang terlalu panjang, tapi setiap menit yang dipakai untuk adegan actionnya bukan menit yang sia-sia. Adegan tangga di Paris adalah salah satu adegan action paling panjang yang pernah aku lihat ya waktu itu ya. Paling intens dan paling kreatif yang pernah ada di dalam sejarah film action. John naik tangga menuju puncak Basilika sambil terus-terusan dilawan, dijatuhin, dan terus-terusan bangun lagi. Ada motif yang berulang di seluruh film keempat ini. John jatuh, keseret, ketabrak, ketembak, tapi selalu bangkit lagi. Dan setiap John Wick berhasil bangun lagi, itu penonton ngerasain campuran antara kagum dan ngeri. Bukan karena John gak bisa mati, tapi karena jelas sekali bahwa dia bisa aja mati saat itu juga. Setiap kebangkitan itu kerasa mahal, terasa ada harganya, karena sambil nahan luka yang gak bakal sembuh di saat itu juga. Tekadnya jauh lebih gede dari rasa sakitnya. Dan endingnya aku suka banget. Ending yang gak nyoba buat memuaskan semua orang, tapi ending yang konsisten dengan tema yang dibangun sejak film pertama, tentang harga dari sebuah pilihan, tentang apakah ada yang namanya kebebasan sejati kalau kamu sudah terlalu dalam masuk ke dunia pembunuh bayaran. Tapi tunggu dulu, world building yang bagus aja tuh nggak cukup kalau karakternya nggak nancep di hati kamu. Dan ini adalah salah satu hal yang paling sering dilewatkan orang waktu ngomongin John Wick. Tahun 2014, Chad Stahelski dan David Leitch, dua orang suhu dalam bidang stuntman yang karir profesionalnya lebih banyak dihabisin di balik layar ngurusin adegan action film lain, mutusin buat ngedirect film pertama mereka. Film dengan budget sekitar 20-30 juta dolar, bukan angka gede buat ukuran Hollywood ya. Bintangnya Keanu Reeves yang saat itu ya jujur aja ya, karirnya lagi di titik yang sorry ya, lagi sepi job. Tapi pemilihan Keanu ini adalah kunci. Keanu di dunia nyata dikenal sebagai aktor yang banyak ngalamin kehilangan tragis dalam hidupnya. Waktu dia baca skrip John Wick yang isinya soal kesedihan, penyesalan, dan kemarahan karena kehilangan sisa harapan terakhirnya, itu Keanu langsung bilang, wah ini gue banget. John Wick bukan robot pembunuh, dia adalah pria paruh baya yang lagi capek-capeknya dan lagi berduka. Tapi kalau kita bedah lebih dalam nih, apa yang bikin karakter John Wick ini nancep banget di kepala kita? Jawabannya ada di dimensi psikologisnya. John Wick ini bukan pahlawan super yang pengen nyelamatin dunia, dan bukan juga penjahat yang ngejar harta atau kekuasaan. Tujuan utamanya itu murni personal. Dia nyari keadilan dan tujuan akhir. Adegan paling berkesan di awal bukan adegan tembak-tembakan, bukan adegan mobil. Adegan yang masuk ke hati kita itu adalah ketika John Wick yang duduk sendirian di lantai rumahnya, nangis megang anjing kecil titipan mendiang istrinya. Itu momen pertama yang kenalin kamu sama karakter ini. Bukan kekuatannya, bukan reputasinya, tapi kesedihannya. Anjing yang dibunuh itu bukan sekedar hewan peliharaan. Di naskahnya, anjing itu adalah simbol fisik dari mendiang istrinya, Helen. Satu-satunya jangkar penahan kewarasan John supaya dia nggak balik jadi monster. Makanya ada satu dialog magis waktu John bilang, "It wasn't just a dog, it was a gift from my wife." When Helen died, I lost everything. Until that dog arrived on my doorstep. A final gift from my wife. In that moment, I received some semblance of hope.
Kehilangan anjing itu memicu trauma dan duka yang luar biasa dalam, yang akhirnya meledak jadi kemarahan. Ini ngebawa kita ke konflik utama filmnya. Konflik eksternalnya emang jelas, John ngelawan Viggo dan sindikat mafia Rusia, tapi konflik aslinya yaitu internal konfliknya jauh lebih mengerikan. John itu lagi ngalamin krisis identitas. Di satu sisi dia pingin banget tuh hidup damai, ngerawat kenangan istrinya, tapi di sisi lain insting mematikannya sebagai Baba Yaga terus narik dia buat balik. Puncak dari pergulatan batin ini terjadi pas John akhirnya ngomong kalimat ikonik, I'm thinking I'm back. But now, yeah, I'm thinking I'm back. So you can either hand over your son. Bukan cuma buat keren-kerenan doang, tapi itu jadi momen tragis di mana John akhirnya nyerah sama nasibnya dan menerima kembali kutukan masa lalunya. Dan ini ngejelasin kenapa semua musuhnya ketakutan. Bos mafia kayak Viggo pucet bukan karena nyawa anaknya terancam, tapi karena dia tahu mereka baru aja membangunkan monster yang udah susah payah mengubur dirinya sendiri. Gak cuma itu, yang unik adalah cara musuh-musuhnya bereaksi. Di film action biasa pasti ada klise penjahat sombong yang bilang, "Halah, dia cuma satu orang, sikat aja lah." Di John Wick gak ada yang berani ngomong gitu. Ingat adegan Viggo ngajar anaknya sendiri, anaknya dengan sombong nanya, "Emang siapa sih orang yang mobilnya dia curi?" Paling juga Kroco. Dan Viggo jawab dengan muka pucat, "Kroco tadi namanya John Wick." Bos mafia Viggo itu terus ngomong, dia bukan boogeyman, tapi dia orang yang kamu panggil buat ngebunuh si boogeyman. Semua orang di universe ini takut sama John Wick. Musuh-musuhnya tetap nyerang dia bukan karena mereka ngeremehin John, tapi karena mereka terikat sistem dan nggak punya pilihan. Dan disitulah film ini ngasih tahu penonton kalau ini bukan hero action biasa. John Wick ini adalah seorang anti-hero. Antisipasi dari berhasil nyiptain rasa tegang yang beda. Bukan tegang karena wah jagoannya lagi susah nih, tapi tegang karena kamu tahu John Wick bakal berhasil. Yang kamu nggak tahu adalah berapa banyak orang yang bakal dikasih paham nih sama John Wick dan gimana caranya. Disitulah peran Chad Stahelski dan David Leitch sebagai orang yang hidupnya bergelut dengan koreografi orang gelut ya, menemukan formula yang sempurna. Kalau penonton udah tahu jagoannya bakal menang, maka yang harus dijual bukan apakah dia menang, tapi gimana caranya dia menang. Dan gimana caranya John Wick menang adalah hal paling indah yang pernah ditampilkan di layar action Hollywood dalam 2 dekade terakhir. Action di film ini bukan action biasa. Sampai ada istilah baru yang sekarang udah melekat sama franchise ini, Gunfu. Gabungan antara seni bela diri jarak dekat, kungfu nih, dan penggunaan pistol yang dieksekusi dalam satu rangkaian gerakan yang fluid dan nyambung. Tembak, grapple, patahin, tembak lagi dalam satu nafas. Ini bisa kejadian karena 2 hal. Pertama, Chad Stahelski adalah master stuntman. Dia tahu persis gimana cara ngesut adegan action biar kelihatan bener. Penggunaan wide angle, penggunaan long take, kamera yang stabil. Semua itu bukan kebetulan. Yang kedua, Keanu Reeves beneran latihan sampai mampus loh. Bukan latihan buat kelihatan keren, dia beneran belajar teknik-tekniknya. Untuk film pertama dia latihan penuh selama berbulan-bulan. Judo, jujitsu, nembak sambil gerak sambil nyetir. Dan buat film-film berikutnya, latihan semakin intens. Ada footage behind the scene di mana Keanu bisa ngelakuin latihan tembak, grapple, tembak ini ratusan kali sampai sempurna. Dan hasilnya, ketika kamu nonton adegan di Red Circle Club di film pertama, kamu nggak cuma nonton aktor yang pura-pura jago gelut, tapi kamu nonton orang yang secara fisik beneran bisa ngelakuin itu semua. Contoh paling ikoniknya adalah scene pensil. John Wick ngebunuh 2 orang dengan pensil. 2 orang dengan pensil. Jadi salah satu adegan yang paling banyak diomongin karena eksekusinya tuh bersih, cepat, brutal, dan percaya diri. Nggak ada drama lebay, nggak ada slow motion yang dipaksain. Cuma ini alat yang ada di tanganku. Ini masalahnya. Gini cara bunuhnya. Selesai. Dia bukan hero yang butuh senjata canggih atau gadget ajaib. Dia adalah seorang yang bisa mengubah apapun menjadi alat bertahan hidup. Selain itu, Stahelski juga tahu kalau serumit, sekeren apapun koreonya bakal percuma kalau yang mainin aktor biasa. Karena itulah dia bawa orang sekali Donnie Yen. Aktor yang hidupnya ibarat seni bela diri. Seorang Ip Man. Hasilnya duel antara John dan Kane yang kerasa seperti pertemuan antara 2 legenda hidup. Dia juga ngebawa Yayan Ruhian dan Cecep Rahman yang muncul di film ketiga. 2 pesilat kelas dunia yang kemampuan bela dirinya udah diakui dunia internasional ya. Bukan cuma jago di film, tapi emang beneran bisa. Stahelski paham banget kalau John Wick harus kelihatan bisa menang lawan karakter yang berbahaya. Makanya lawannya juga harus orang yang levelnya ada di situ. Tapi tetap aja, action ini nggak bisa berdiri sendiri. Di chapter 4 jadi tempat pembuktian elemen visual tuh bener-bener sengaruh itu buat manjain mata kita. Di film terakhirnya, kamu akan diajak merasakan sesuatu yang jarang terjadi di film action. Kamu bakal kagum sama
keindahan gambarnya sebelum kamu kagum sama koreografi gelutnya. Adegan di Osaka yang megah dengan lampu-lampu merah marun, adegan John lagi duduk bareng Marquis, terus kelihatan Menara Eiffel di backgroundnya, adegan kejar-kejaran di bawah Arc de Triomphe dengan kamera drone yang ngeliatin lalu lintas yang chaotic dari atas, dan di tengah kacauan itu ada satu pria yang terus berjalan. Adegan di tangga Sakriko dengan John yang naik satu demi satu anak tangga menuju puncak sambil terus dilawan dan terus bangkit. Diakhiri John Wick sekarat di tangga. Badannya kena sinar tipis matahari fajar, kayak bener-bener ngasih kesan merinding dan ngasih tanda ini bakal jadi penutup kisah yang hangat buat orang sedingin John Wick. Setting di sini bukan cuma latar, tapi jadi aspek kuat buat membangun keindahan film ini. Nggak cuma manjain mata, tapi juga jadi medium buat bercerita. Nah, kalau kamu pengen lebih menikmati lagi keindahan visualnya John Wick ini, harus cobain nonton filmnya dari HP ini nih. Layarnya udah AMOLED 1,5K dengan refresh rate 144 Hz, cocok banget buat nonton film seindah John Wick, apalagi buat main game. Langsung aja cek di sini, siapa tahu lagi miring nih harganya. Oke, balik ke pembahasan. Dari luar biasanya kombinasi elemen action dan visual tadi, pada akhirnya harus kena bayang-bayang masa depan franchise ini yang belum pasti kejelasannya. Setelah sukses besar 4 film John Wick nih, wajar kalau studio mulai mikir, gimana kalau kita bikin yang kayak gini lebih banyak nih? Dan hasilnya adalah 2 proyek spin-off yang udah kalian mungkin tahu ya, The Continental Series sama Ballerina. The Continental yang keluar di 2023 ini jelek, alurnya lemot banget, actionnya kalau dibandingin sama cerita utamanya tuh jauh ya, kayak langit dan bumi. Misal The Continental ini dihapus pun nggak ngaruh apa-apa ke universe-nya. Buat Ballerina Cappuccina ya agak sedikit oke kalau dibandingin sama The Continental, tapi ya nggak sebagus John Wick. Walaupun Mbak Ana de Armas ini cocok banget dan cakep luar biasa ya, actingnya juga tapi story filmnya kurang, lebih ketebak gitu rasanya. Di box office pun nggak sukses-sukses amat. Alasan 2 spin-off ini nggak sesukses film aslinya karena ada satu masalah yang nggak bisa diselesaikan dengan budget gede atau cast yang bagus sekalipun. John Wick bukan franchise yang kekuatannya ada di universe-nya aja. Kekuatannya ya ada di John Wick itu sendiri. Baba Yaga, sosok yang ditakuti semua orang, sosok yang reputasinya udah dibangun selama 4 film sampai ke titik di mana namanya udah bikin semua orang merinding. Kalau kamu bikin karakter baru di universe yang sama, kamu kan harus bangun ulang karakterisasinya dari nol, dan jelas nggak gampang ya. Penonton udah tahu tuh standarnya seperti apa. Mereka udah ngeliat nama besar John Wick di universe ini. Karakter baru yang belum punya itu, mau sebagus apapun, rasanya itu kayak karakter sampingan yang nggak penting-penting banget. Kalau mau dibandingin sama franchise lain nih, misal kayak Fast and Furious ya, yang bisa spin-off kemana-mana. Karena dari awal, franchise-nya punya banyak karakter utama yang masing-masing punya background cerita yang kuat. Hobbs and Shaw bisa berdiri sendiri karena mereka udah punya screen time yang banyak dari awal franchise-nya muncul. Kalau John Wick ya cuma punya John Wick doang banyaknya. Nggak ada karakter protagonis lain yang sepenting dia di filmnya. Dan soal masa depan film utamanya yang kabarnya bakal ada chapter 5, jujur-jujuran ya, aku ngarep mereka nggak usah bikin sekalian lah. Bukan karena nggak suka ya, tapi justru karena suka banget. Ending chapter 4 itu adalah penutup yang perfect. Mamma Mia Lezatos lah, penutup yang konsisten dengan semua yang dibangun dari film pertama. Maksa bikin chapter 5 malah kemungkinan merusak sesuatu yang udah sempurna. Justru yang bikin aku paling penasaran adalah game AAA John Wick yang kemarin Februari diumumin ya. Ceritanya balik lagi ke masa prime Baba Yaga, waktu John Wick masih aktif di dunia bawah tanah sebelum dia ketemu Helen. Dari trailernya kemarin, walaupun belum ada spill gameplaynya, tapi udah cukup banget ngebikin kita ngerasain hype-nya. Pada akhirnya, apa yang membuat John Wick spesial bukan adegan bunuh-bunuhan yang ada di tiap filmnya. Yang ngebuat John Wick spesial adalah bahwa di balik semua itu ada cerita tentang seorang pria yang cuma mau hidup damai bersama kenangan mendiang istrinya. Tapi dunia tidak merestui itu. Kamu kagum sama aksinya, tapi kamu juga peduli sama orangnya. Hal yang tanpa sadar paling susah dibikin film action manapun. Daripada kamu berharap sama John Wick 5, aku udah bahas nih kenapa industri film Indonesia nggak bisa bikin film The Raid lagi. Bisa kamu tonton di sini. Atau kalau kamu kepikiran kenapa Fast and Furious itu makin aneh sequelnya, bisa kamu tonton di sini nih. Pinjam HP temenmu atau tonton dua-duanya. Pakai HP yang tadi aku kasih rekomendasi. Produknya udah aku taruh di bawah sini.